Pada segmen kali ini hanya ada sebuah cerita yang akan saya promosikan karena yang mengirim link hanya ada satu orang ya. Yaitu ceritanya berjudul Welcome to My Heart. Iya, cerita 10 fiction dari Samudra Hujan atau akun Facebooknya yaitu pengguna Wattpad. Nah, cerita ini berkisah tentang kisah cinta remaja pastinya dan dibumbui masalah-masalah di sekolah. Bagi kalian yang suka cerita fiksi remaja dengan nuansa seperti Dilan, boleh membacanya. Link ada di deskripsi. Oke? Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang En di sini. Dan kita berjumpa lagi di dalam segmen Tanya Bang En part ke-6. Di part ini kemungkinan akan saya pause untuk bulan depan lagi, juga segmen-segmen lainnya, karena ya saya sedang mempersiapkan diri untuk tes SKB, jadi saya hanya bisa mengupload segmen sajak malam. Oleh karena itu ini segmen Tanya Bang En part ke-6 yang terakhir dulu ya, sampai mungkin setelah bulan Agustus September lah. Bulan September akan mulai lagi. Oke, kalau begitu pertanyaan apa saja yang masuk ke dalam thread saya, tonton terus videonya sampai habis. Oke, pertanyaan pertama yang saya bacakan dari Florazela. Dan pertanyaannya adalah, saya pengen nanya Kak, gimana caranya membangkitkan gairah atau mood jika sewaktu-waktu kita malas buat ngelanjutin cerita kita? Karena reader yang tidak naik-naik atau reader tidak meninggalkan jejak setelah membaca karya kita. Terima kasih. Jadi ini cara membangkitkan mood walau tulisan kita, karena tulisan kita sedikit yang baca dan tidak ada pembaca yang meninggalkan jejaknya. Jadi bagaimana cara meningkatkan moodnya? Yang pertama yang perlu kamu gali terlebih dahulu adalah tujuan kamu menulis. Apa motivasi kamu? Apa impian kamu dalam membuat sebuah karya atau membuat sebuah tulisan? Jika tujuan atau motivasi kamu kurang jelas, maka ya seperti ini, ketika sedikit pembacanya, apalagi pembaca tidak meninggalkan jejak setelah membaca cerita kamu, otomatis mood kamu akan turun. Oke? Jadi yang pertama adalah temukan dulu tujuan kamu menulis dan tentukan dulu. Karena mood itu berjalan seiringan dengan tujuan yang kuat. Karena jujur, kalau tanpa tujuan yang jelas, sebenarnya saya juga sudah lama berhenti menulis. Maka saya memperjelas tujuan saya untuk memperkuat mood saya dalam menulis. Seperti itu ya. Jadi caranya temukan dulu tujuan kamu dan perkuat itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Isita Arasi. Dan pertanyaannya adalah, apakah untuk menarik minat pembaca lebih banyak kita harus membuat cerita pasaran dahulu? Cerita pasaran di sini maksudnya yang genre banyak pembacanya ya. Seperti genre romance itu banyak sekali peminatnya. Baru kita harus membuat cerita pasaran dahulu, baru kita mempublikasikan karya kita yang sebenarnya. Oke, itu pertanyaan pertamanya ya. Untuk pertanyaan kedua, ini sebenarnya udah ada saya jawab di penanya yang sebelumnya, di video sebelumnya. Tanggapan buat orang yang minta feedback dan promosi di cerita di wall Wattpad kita. Jadi lihat saja video Tanya Bang En part ke-5 sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kamu. Apakah menarik minat pembaca yang banyak kita harus membuat cerita dengan genre yang banyak pembaca dulu? Bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung ke kamu. Karena memang kita menjual sesuatu yang sedang banyak peminatnya dan tren, itu akan mudah laku. Tetapi jika kita
tidak punya keahlian di dalam hal tersebut, maka jangan dipaksakan. Karena hal yang dipaksakan tentunya tidak akan bagus, walaupun genre yang kalian tulis itu ramai ya. Jadi itu balik ke kamu lagi, kalau kamu memang nyaman dan bisa menulis romance ya tidak masalah. Tapi jika kamu tidak bisa menulis romance dan menulis genre lain ya, itu tidak masalah juga, kamu tulis saja asal cerita kamu bagus dan menarik, tidak perlu berada di genre yang banyak peminat, maka cerita kamu akan mempunyai peminat tersendiri. Dan jika bagus sekali, sangat bagus sekali, mereka pasti akan membagikannya dan cerita kamu akan ramai. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Asmawi ya. Cukup panjang, kalian bisa melihat di bawah pertanyaannya. Tapi intinya adalah apakah cerita dengan tema berat akan berhasil di Wattpad? Karena Asmawi ini style menulisnya kebanyakan mengangkat tema sejarah, politik, ras, dan kepercayaan. Walaupun cerita itu fantasi. Kalau untuk berhasil tidaknya di Wattpad, cerita dengan tema berat akan sulit ya. Karena kita ketahui Wattpad itu kebanyakan penggunanya adalah para remaja. Tentu saja pada usia itu tidak mencari cerita yang tema-tema berat seperti yang kamu bilang. Tapi kalau untuk masih ada kaitannya dengan fantasi seperti cerita kayak Game of Thrones ya, yang ada kerajaan, ras, kepercayaan, terus politik, itu masih bisa di Wattpad. Tapi Wattpad luar negeri ya, karena saya banyak menemukan cerita seperti itu di daftar pencarian buku-buku fantasi di Wattpad yang luar, bukan Wattpad Indo. Nah, untuk di Wattpad Indo sendiri, walaupun kamu genrenya fantasi, sepertinya kamu harus meracik ulang bumbu cerita kamu agar jangan terlalu berat, walaupun masih mengangkat hal yang ingin kamu tuliskan. Kalau untuk takaran keberhasilannya, mungkin di bawah rata-rata. Tapi tidak ada salahnya kamu mencoba, karena itu sudah passion kamu. Dan tinggal balikan ke pembaca lagi. Karena kita tidak tahu keberuntungan cerita kita. Bisa saja walau ceritanya tidak mainstream dan tidak berasal dari genre yang ramai pembaca, bisa saja cerita kamu menjadi trending dan banyak yang membacanya. Nah, karena itu seperti saya bilang tadi, diracik saja bumbunya ulang, tapi tetap dengan tema yang sama dengan ingin yang kamu tulis, hanya diperingan saja. Oke, itu saja jawabannya dari saya. Semoga memuaskan. Pertanyaan berikutnya datang dari Siti Sophia. Bang, jadi gini, saya pas nulis jarang ada ide muncul. Tapi kalau lagi diam, tiba-tiba sering ada ide muncul gitu. Terus pas mau nulis ide yang barusan muncul, terkadang susah buat diungkapkan dengan kata-kata. Ada saran nggak, Bang? Oke, ada sedikit saran dari saya. Yang pertama adalah ketika kamu sedang mendapat ide tiba-tiba, kamu langsung ambil HP atau buku catatan kamu dan kamu tulis saja apa adanya ide cerita kamu tersebut. Jangan kamu bumbui dulu kata-katanya. Tuliskan segamblang mungkin idenya. Oke? Dan saat kamu sudah ada mendapat kata-kata yang menurut kamu bagus untuk mengungkapkan ide kamu itu, baru tulis, baru dikembangkan. Oke? Jadi tidak perlu dipaksakan. Yang terpenting adalah ide kamu itu kamu catat dulu. Begitu cara saya juga. Oke? Kita sampai di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Anode Yuki. KN mau tanya, Kak. Dijawab syukur. Enggak punya, enggak apa-apa. Saya sedang membuat
cerita serial. Jadi ada 1 prequel ditambah 4 cerita utama. Apa kelima cerita saya itu genrenya harus sama, semacam Harry Potter yang genrenya aksi petualangan dan good versus bad guy semua. Atau boleh beda-beda. Misal prequel lebih ke teen lead, buku 1 chick lead, buku 2 roman kriminal. Terima kasih jika kalian bersedia memberi pencerahan. Menurut saya tidak masalah ya, kalau seperti yang Anoda Yuki katakan, kamu bisa membuat walau ceritanya saling berhubungan tetapi dengan genre yang berbeda-beda. Contohnya Harry Potter dulu kan sebenarnya itu cerita anak ya. Jadi J.K. Rowling pertama kali menulis Harry Potter itu adalah dimaksudkan untuk cerita anak-anak. Walaupun pada perkembangannya dia tetap menjaga sisi sihirnya, karena itu kan memang yang utama dia. Nah, kamu tidak masalah asal masih tokoh yang sama dan permasalahan intinya masih sama. Jadi istilahnya berlanjut ya. Di cerita yang pertama, kedua, permasalahan utamanya masih belum selesai. Nah, itu dipertahankan. Contohnya kalau di Indonesia mungkin kamu tahu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kan kalau boleh dibilang yang pertama lebih ke cerita keluarga yang bertema anak-anak juga ya, karena pemerannya masih anak-anak semua. Nah, selanjutnya kan sudah tidak lagi. Setelah Laskar Pelangi, ada para pemimpi, itu sudah mereka menceritakan mereka sudah dewasa dan tentunya permasalahan yang lebih berat daripada Laskar Pelangi, tapi tetap masih mengusung tema yang sama, yakni mengejar impian dari anak-anak Laskar Pelangi ini masing-masing. Nah, itu saja jawabannya ya. Jadi tidak masalah asal kamu masih tetap menjaga tema yang sama. Maksudnya permasalahan utama yang sama di dalam ke 4 atau 5 buku yang sedang kamu tulis tersebut. Oke, pertanyaan dari Anoda Yuki mengakhiri segmen Tanya Bang N part ke-6 ini, sekaligus menjadi penutup sebelum kita berjumpa lagi di bulan September. Jadi dalam kurang lebih waktu sebulan ya, kita baru berjumpa lagi. Dan semoga membantu menjawab pertanyaan kalian. Dan juga semoga bermanfaat. Silakan subscribe, share, dan komen jika kalian menganggap channel saya ini sangat bermanfaat. Jika tidak, tidak masalah. Oke, sampai jumpa lagi 1 bulan ke depan. Dan tetap jaga kesehatan. Bye.